kini menjadi musuh. Begitulah gambaran dari dua sosok pejabat polisi Ferdy Sambo dan Krisnamurti. Padahal hubungan keduanya sangat akrab di masa lalu. Krisnamurti pernah berstatus sebagai atasan Ferdy Sambo saat menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Sementara Ferdy Sambo menjabat sebagai wakilnya. Tak heran, kasus yang menimpa Ferdy Sambo saat ini dijadikan Krisnamurti sebagai ajang untuk melampiaskan sakit hatinya lewat kalimat sindir-menyindir. Ya, pasalnya, pangkat Krisnamurti di kepolisian saat ini sebagai Jenderal Bintang 1, sementara Ferdy Sambo sudah jadi Jenderal Bintang 2. Menarik ya untuk membandingkan perjalanan karir dua petinggi Polri ini. Yuk simak videonya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Masa sekolah. Dimulai dari Krisnamurti, pria kelahiran Ambon ini memulai pendidikan sekolah dasar di Jakarta. Setelah itu, dirinya masuk ke SMP Negeri 1 Malang pada tahun 1985. Setelah lulus SMP, Krisnamurti memilih pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi di SMA Negeri 5 Bandung di tahun 1988. Berbeda dengan Krisnamurti yang sering berpindah-pindah sekolah, catatan masa sekolah Ferdy Sambo terbilang minim. Ferdy Sambo lebih banyak menghabiskan masa sekolahnya di tanah kelahirannya, mulai di sekolah dasar di Sulawesi hingga masuk ke SMPN 6 Makassar. 2. Masuk Akpol. Jarak antara Krisnamurti dan Ferdy Sambo saat masuk Akpol rupanya tak jauh berbeda. Krisnamurti pertama kali masuk ke Akademi Kepolisian pada tahun 1988 setelah melalui berbagai pendidikan keras baik secara fisik maupun mental. Dirinya pun lulus dari Akademi Kepolisian Akpol 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1991. Selain alumni Akpol, Krisnamurti juga merupakan alumni PTIK tahun 2000, Sespim tahun 2008, Sespimti tahun 2012, dan Lemhanas PPSA 22 tahun 2019. Sementara itu, Ferdy Sambo merupakan alumni Akademi Kepolisian pada tahun 1994. Itu artinya Ferdy Sambo masuk ke Akademi Kepolisian pada tahun 1990 dan selisih 3 tahun dari seniornya Krisnamurti. Selain pernah belajar di Akpol, Ferdy Sambo merupakan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2003 dan alumni Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2008. 3. Jenjang karir. Setelah lulus Akpol, Krisnamurti menjadi perwira pertama Polda Jawa Tengah. Setelah itu, dirinya memutuskan menjadi reserse. Karirnya mulai menanjak setelah menjadi Kapolsek Randu Dongkal Pemalang, Jawa Tengah. Sederet kasus yang diungkapnya membuat karirnya semakin meningkat. Tercatat dirinya beberapa kali pindah dinas, seperti berangkat dinas ke Bosnia pada tahun 1996 hingga menjabat sebagai Kanit Reserse Narkoba di Polwil Tabes Surabaya setahun setelahnya. Puncak karirnya pada saat dirinya menjabat sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2015. Saat itu, Ferdy Sambo menjadi wakilnya. Keduanya begitu dekat dan memecahkan berbagai kasus secara bersama-sama. Bak bumi dengan langit, perjalanan karir Ferdy Sambo terbilang mulus. Pernah menjadi bawahan Krisnamurti, kini memiliki jabatannya melebihi sang atasan terdahulu. Ferdy Sambo mengawali karir sebagai Kanit Resintel di berbagai polsek yang tersebar di kawasan Jakarta Timur. Setelah itu, dirinya juga sempat pindah dinas di berbagai daerah seperti di DKI Jakarta, Jabar, hingga Jateng. Puncaknya, pada tahun 2020, Irjen Ferdy Sambo ditunjuk menjadi Kadif Propam. Karir Ferdy Sambo yang naik secara cepat membuat Krisnamurti ikut bicara. Dirinya menyebut kalau kenaikan pangkat Ferdy Sambo terjadi secara tidak wajar. Berbeda dengan perjalanan karir Krisnamurti yang begitu panjang dan penuh lika-liku.
4. Kasus yang pernah diatasi. Sebagai seorang polisi, Krisnamurti pernah menangani sederet kasus besar di zamannya. Mulai dari kasus kopi sianida tahun 2016 yang mengeluarkan satu nama sebagai tersangka, yakni Jessica Kumala Wongso. Meskipun kasus tersebut terbilang rumit, namun Krisnamurti mampu mengungkap tabir pelakunya. Yang lebih viral tentu saja insiden bom Sarinah Tamrin 14 Januari 2016 lalu. Sosok Krisnamurti jadi perbincangan, namanya menjadi sorotan. Bahkan deretan foto aksinya berada di garda terdepan saat baku tembak dengan teroris di depan gedung Sarinah banjir pujian dari kaum hawa. Sementara itu, Irjen Verdi Sambo juga ternyata memiliki track record yang tak kalah menakjubkan. Terlepas dari dua kasus di atas yang pernah dia bongkar bersama Krisnamurti, Verdi Sambo juga pernah mengungkap beragam kasus. Seperti mengungkap dalang di balik kasus perdagangan manusia jaringan Timur Tengah tahun 2019. Lalu, Verdi Sambo juga pernah terlibat dalam penangkapan buronan kelas kakap Joko Chandra tahun 2020. Bahkan, Verdi Sambo juga menyeret rekannya, yakni Brigjen Prasetyo Utomo yang ikut terlibat dalam penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra hingga Irjen Pol Napoleon Bonaparte. 5. Pencapaian pribadi. Mampu menangani berbagai kasus besar membuat kedua sosok jenderal ini memiliki sederet pencapaian pribadi. Dimulai dari sosok Krisnamurti, dirinya memiliki sederet penghargaan yang cukup prestisius, seperti medali UNTAES dan medali UNAMID yang mana merupakan simbol atas partisipasi dan pengabdian Krisnamurti dalam misi perdamaian di negara Kroasia dan Sudan. Tak sampai di situ, Krisnamurti juga pernah memperoleh medali UN Headquarters dari PBB. Sementara itu, sosok Verdi Sambo merupakan sosok polisi yang juga memiliki pencapaian tak kalah mentereng. Salah satunya mampu menjadi Jenderal Bintang 2 termuda di Korps Bayangkara hingga digadang-gadang akan menjadi pengganti Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di masa mendatang. 6. Kekayaan. Pengalaman dan pangkat tinggi berbanding lurus dengan gaji dan tunjangan keduanya sebagai anggota Polri. Tak heran, pundi-pundi kekayaan keduanya semakin melejit. Dimulai dari sosok Krisnamurti, meskipun tak ada catatan bersih tentang kekayaannya. Namun, kalau dilihat dari rekam jejaknya dan pencapaiannya selama menjadi anggota polisi, tentu kekayaan Krisnamurti tidak main-main. Setidaknya, sosok satu ini memiliki kekayaan mencapai miliaran rupiah atau bahkan mencapai belasan miliar rupiah. Tak jauh berbeda dengan Krisnamurti, kekayaan Verdi Sambo juga jarang terekspos. Bahkan, dalam catatan LHKPN, namanya tak tertera. Ada kecurigaan tentang Verdi Sambo yang diduga menutup rapat jumlah kekayaannya. Namun, berdasarkan perkiraan, setidaknya Verdi Sambo memiliki harta kekayaan di atas miliaran rupiah. 7. Kontroversi. Di puncak keemasan, karir Krisnamurti diterpa badai masalah. Kontroversi dirinya yang diduga melakukan penganiayaan terhadap teman wanitanya, Novena Wijaya, merebak ke permukaan di tahun 2016. Jabatan sebagai wakil Kapolda Lampung terpaksa ditanggalkannya. Namun, baik Krisna maupun Novena mengaku hal tersebut tak pernah terjadi. Mereka menganggap ada pihak yang sengaja memfitnah Krisnamurti dengan kepentingan tertentu. Sejak saat itu, karir Krisnamurti mandek, meskipun setelah itu dirinya sempat menduduki jabatan penting di kepolisian. Namun tetap saja, karirnya seolah jalan di tempat. Untuk tolak ukur, seorang Krisnamurti seharusnya bisa menempati posisi lebih tinggi dari sekarang sebagai Karomisinter Divhubinter Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. Hal serupa juga dialami Verdi Sambo. Kasus penembakan Brigadir J yang baru-baru ini terjadi
ikut menyeret namanya dan membuat jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam dicopot oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jenderal asal Sulawesi tersebut kini dimutasi sebagai perwira tinggi, Pati, di pelayanan markas Yanma Polri. Terlepas dari status Ferdi Sambo yang kini berpangkat Inspektur Jenderal, Irjen, yang berarti satu tingkat di atas Krisnamurti yang berpangkat Brigadir Jenderal, baik Krisnamurti ataupun Ferdi Sambo, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan semoga saja institusi kepolisian bisa terus berbenah agar bisa memberikan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat.